Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran angkatan 44 dimanapun Anda berada, kaifa haluk? Nah, ini adalah sapaan dari My Quran ya, yang berarti apa kabar? Maka jawabannya bi khair walhamdulillah. Nah, kemudian ahlan wa sahlan artinya apa? Selamat datang. Maka jawabannya ahlan bika syukran. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan yang penuh keberkahan, ya, karena kita bukan dipertemukan karena maksiat, tetapi kita dipertemukan karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang dipilih. Kenapa demikian? Nanti kita akan jawab pada pada pembahasan berikutnya. Bahwa kita berkumpul di sini adalah karena kita mencintai Al-Quran, maka mudah-mudahan walaupun posisi kita di berbagai daerah atau berbagai tempat, tetapi kita semuanya dipersatukan oleh Allah karena kecintaan Al-Quran tersebut. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dedih Mulyadi, saya tinggal di Purwakarta. Perlu dikenalkan bahwa alhamdulillah saya sudah mempelajari atau mengambil sanad qiraah untuk riwayat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah dan Thayyibah, kemudian Syu'bah an Asim, jalur Syatibiyah dan Thayyibah. Ini dari guru saya, Syekh Sa'ad Abdul Ghani, ya, Syekh Hasan Abdul Ghani. Kemudian pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang fasahatul lisan, dan sebelum itu kita akan mempelajari tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran tijaratan lan tabur. Kalau kita berdagang mungkin suatu saat akan untung, tetapi suatu saat akan rugi, ya. Tetapi Al-Quran tidak pernah rugi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan untung, ya. Mengapa demikian? Ya, kita lihat pada dalil keutamaan Al-Quran, ya, belajar dan mengajar Al-Quran, bahwa kita ini adalah umat Rasulullah, dan umat Rasulullah ini disebutkan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umat. Bahwa di antara seluruh umat, bahkan Nabi Musa alaihissalam berdoa suatu ketika di dalam hadis qudsi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kelak akan ada khairu ummah, kelak akan ada umat terbaik. Ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka jadikan itu umatku ya Allah. Tetapi kata Allah, itu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, kelak akan ada khairu ummah, akan ada sebaik-baik umat yang jika melakukan satu kebaikan falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat. Jika niat saja sudah mendapatkan satu kebaikan, dan jika melakukan keburukan maka tidak diberikan ganjaran, tetapi dia akan mendapatkan ganjaran ketika dia melaksanakan, dan tidak dilipat gandakan ganjaran bagi orang yang melaksanakan kejahatan tersebut. Dan kita lihat di dalam dalil pertama,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, kita lihat bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat. Tetapi ternyata di antara sebaik-baik umat ini ada yang lebih baik lagi. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kita ini adalah khairil khairiyah, ya. Sebaik-baik manusia di antara sebaik-baik umat, ya. Karena apa? Kita adalah umat Rasulullah, dan umat Rasulullah yang bagaimana? Yang sedang belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Kenapa? Minimal, Ustadz, saya bukan guru, saya bukan pengajar, saya seorang kakek, ya, yang punya cucu. Minimal seorang kakek yang punya cucu membacakan bacaan Al-Quran kepada anaknya atau kepada cucunya yang masih kecil, ya. Sehingga pelajaran surat Al-Fatihah, mengajarkan surat Al-Fatihah kepada cucunya, minimal bacaan surat Al-Fatihah itu bukan hanya didengar dari gurunya, tetapi dari sang kakek sendiri yang membacakan surat Al-Fatihah itu kepada cucunya. Adapun perbaikan nanti sama gurunya dan lain sebagainya, biarkan sama gurunya, tetapi untuk perbaikan pertama itu diberikan kepada cucunya dari sang kakek. Sehingga kenapa kita harus membisikkan atau membacakan surat Al-Fatihah kepada anak kita atau anak cucu kita? Karena Al-Fatihah ini akan dibaca oleh anak cucu kita minimal dalam sehari 17 kali. Artinya, kalau kita mengajarkan bacaan Al-Fatihah ini kepada anak cucu kita, kita mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, maka disebutkan sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan kita sedang belajar Al-Quran, tetapi jangan lupa kita juga mengajarkan minimal kepada anak atau cucu kita, ya. Atau seandainya kita adalah guru Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan berkumpul dengan malaikat, ya, yang mulia dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya bukan orang yang pandai membaca Al-Quran, saya masih terbata-bata. Kita lihat, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syak, dan kemudian dia terbata-bata, susah sekali baca Quran. Karena lahu ajroni, bagi dia dua kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama adalah kebaikan belajar Al-Quran, kebaikan berusaha untuk belajar Al-Quran. Yang kedua adalah kebaikan untuk membaca Al-Qurannya itu sendiri. Artinya dapat pahala kebaikan belajar, dapat pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Ya, apalagi ya, seandainya bacaan Al-Quran kita yang kita baca ini bacaannya baik, maka ini akan memberikan dampak bukan hanya kepada diri sendiri, ya, orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik sehingga menyentuh kepada hatinya dan didengar oleh orang lain dan orang lain merasa tentram dengan bacaannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan, yaitu kebaikan orang yang mendengar Al-Quran dan kebaikan kita sendiri yang tilawah Al-Quran. Kemudian selanjutnya, sahabat My Quran, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Nah, ini sesuai dengan dalil hadis qudsi yang disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk umatnya dijadikan sebagai sebaik-baik umat. Karena apa? Melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi ternyata kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Alifnya adalah huruf, lamnya adalah huruf, mimnya adalah huruf.
Artinya, ketika kita membaca alif lam mim, kita membaca 3 huruf, dan 3 huruf ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Pertanyaannya, apakah kita kalau membaca Al-Quran hanya membaca alif lam mim saja? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Selesai, sudah. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Kita lanjutkan dengan bacaan selanjutnya. Ya. Atau kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hanya bismillah saja? Tidak, kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan selanjutnya sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya. Nah, ini semuanya setiap hurufnya dihitung, bukan setiap ayat, ya. Setiap hurufnya itu dihitung satu kebaikan. Timbul pertanyaan, berapa huruf kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Bagaimana kalau dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim? Bagaimana kalau menghatamkan satu surat Al-Fatihah? Berapa huruf yang kita dapatkan? Kemudian bagaimana seandainya kita membaca satu surat Al-Baqarah? Berapa huruf? Ya, silahkan dihitung. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita menghatamkan satu Al-Quran? Maka berapa huruf yang kita hatamkan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah, dalam satu bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu 60 kali hatam Al-Quran. Artinya, beliau menghatamkan dalam satu hari 2 kali. Timbul pertanyaan, Imam Syafi'i itu adalah orang yang sibuk. Orang yang sibuk mengajar, kemudian sibuk menulis, berbagi ilmu, dan lain sebagainya. Bagaimana beliau bisa membagi waktu untuk membaca Al-Quran dalam satu hari 2 juz. Sedangkan kita yang terkadang tidak terlalu sibuk, sebagaimana kesibukan Imam Syafi'i, membaca Al-Quran itu susah. 1 juz saja dalam satu hari itu susah. Maka jawabannya adalah karena Imam Syafi'i mendapatkan keberkahan waktu. Ketika waktunya diberkahi oleh Allah, maka tidak sedetik pun waktu itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan dirinya dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena diberikan keberkahan waktu, segala sesuatu yang susah menjadi mudah. Sebagaimana kita lihat berapa banyak di antara kita ada orang miskin tetapi mampu menjalankan ibadah haji, ada orang miskin mampu berkurban, sedangkan banyak di sana orang-orang kaya tetapi tidak mampu berkurban, tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Karena terkadang ada sebagian harta kita yang belum diberkahi oleh Allah. Ada sebagian waktu kita yang belum diberkahi oleh Allah. Ada amalan kita yang belum diberkahi oleh Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, Allah berkahi pekerjaan kita. Dengan membaca Al-Quran, Allah berkahi keluarga kita, rumah tangga kita. Dengan membaca Al-Quran, Allah berkahi harta kita. Dan dengan membaca Al-Quran, Allah memberkahi seluruh apa yang kita niatkan. Walaupun itu bukan sekedar amalan duniawi, tetapi menjadi nilai-nilai ukhrawi. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya adalah Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya kelak di hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Ya, bagi sahabatnya. Ashab itu artinya sahabat. Nah, sahabat itu yang bagaimana? Beda antara kenal dengan sahabat, ya. Kalau kenal, Pak, kenal dengan Pak Udin? Oh, kenal. Sekarang ada di mana ya? Aduh, kurang tahu. Nah, ini kenal namanya. Ya, artinya tidak terlalu mendetail. Tetapi kalau orang yang kenal, orang sahabat berbeda. Pak, kenal dengan Pak Udin? Oh iya, kenal. Sekarang dia lagi di kantor, belum ditanya sudah menjawab. Kira-kira habis zuhur di mana ya? Kalau habis zuhur dia sholat di masjid. Kemudian setelah itu dia ke warung untuk makan, dan setelah itu biasanya berzikir lagi di masjid. Tapi kalau Bapak mau ketemu lebih baik,
habis asar. Nah, itu orang yang disebutnya sahabat. Sahabat mengenal lebih detail, dan sahabat dia akan membagi rahasia kepada sahabatnya, akan berbagi, sharing seluruh rahasia yang dia miliki. Semakin mendekat, semakin banyak rahasia yang diberikan. Nah, oleh karena itu, maka sahabat Al-Quran ini, sahabat Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat di akhirat, ya. Dia akan mendapatkan syafaat di akhirat. Kelak Al-Quran akan berbentuk menjadi akan membentuk dirinya menjadi makhluk, kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyibukkan dia di siang dan malam. Siangnya dia dalam keadaan capek bekerja, tetapi di sela pekerjaan dia membaca Al-Quran. Malam harinya dia mengantuk, tetapi dia tetap membaca Al-Quran. Maka jangan kau sibukkan dia di akhirat. Jadi ada dua yang memberikan syafaat di antara yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada dua, as-siyam wal Quran. Puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat bagi sahabatnya. Kata puasa, ya Allah, jangan kau sibukkan dia di akhirat, karena aku telah melaparkan dia di siang hari. Dia adalah ahli puasa. Maka jangan kau laparkan dia di akhirat ini. Masukkan dia ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi baik, akan menjadi berkah. Air yang kita bacakan Al-Quran akan menjadi air yang berkah. Rumah yang kita akan bacakan Al-Quran akan menjadi rumah yang berkah. Anak-anak kita bacakan Al-Quran akan menjadi anak yang berkah. Di sela pekerjaan kita membaca Al-Quran, pekerjaan kita pun akan menjadi berkah. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Maka kita niatkan, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, kita dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk tugas pertama kali ini adalah menyetorkan bacaan surat Al-Fatihah dalam bentuk bacaan audio recording, ya, audio recording. Jadi silahkan dikirimkan tugas pertama, yaitu setoran bacaan surat Al-Fatihah. Untuk pembahasannya sepertinya sudah dibahas di video rekaman iklan, ya, iklan My Quran. Itu sudah saya bahas tentang surat Al-Fatihah. Silahkan diperbaiki bacaan Al-Quran, disetorkan bacaan surat Al-Fatihahnya melalui WhatsApp saya, ya, dan sudah saya share di grup. Silahkan dikirimkan tugasnya ke WhatsApp saya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.